Pak Ade, kalau BSI kan pertumbuhannya luar biasa ya Pak. Di tahun 2025 ada angka-angka yang meningkat sangat signifikan. Sebetulnya tadi sebelum Pak Ade sampai, Pak Ade, kita sudah bicara soal inklusi dan literasi. BSI itu mengatasinya seperti apa Pak untuk ada gap seperti itu? Silakan Pak Ade. Terima kasih. Jadi kita bersyukur terutama perjalanan Bank Syariah Indonesia 5 tahun terakhir. Growth itu memang datang dari satu, tadi Pak Deden sampaikan, ada peningkatan signifikan dari literasi. Oke. Jadi pertama data yang kita lihat dari tahun 2021 ke 2025, yang berbeda total kalau dari masyarakat itu ada peningkatan literasi yang signifikan. Meskipun inklusinya nyusul belakangan. Yeah. Nah literasi ini memang peran kita pakai riset dulu sebelum kita melakukan langkah di Bank Syariah Indonesia. Sebenarnya apa sih yang menjadi gap terbesar di mata masyarakat untuk mereka shifting ke Bank Syariah? Oke. Surprisingly, jawaban yang kita dapatkan itu bukan mengenai kesyariahan. Oh. Nomor satu jawabannya adalah physical presence. Kehadiran. Kehadiran secara fisik. Oke. Jadi itu yang kita lakukan, jadi kita berdasarkan data, kita menggunakan konsultan kita untuk mempelajari tren ini. Yeah. Physical presence menjadi gap terbesar yang menghalangi keinginan orang Indonesia shifting dari bank konvensional ke bank syariah. Oke. Makanya tadi kalau pertanyaannya apa yang paling basic kita lakukan, setelah kita merger dan kita punya 1000 cabang lebih, yang mulai setara dengan mungkin bank setara BCA, kita melakukan memang branding secara masif. Oke. Jadi melalui physical presence, pertama cabang dulu. Yeah. Dan yang terakhir 2022, 2023 kita secara masif nambah jumlah ATM. ATM-nya? ATM. Oke. Jadi kita baru, mungkin Bapak Ibu menyadari, kapan sih terakhir lihat ATM dari Bank Syariah? Sangat jarang. Iya. Bahkan dulu di BSI sekalipun ATM-nya 2000 itu tapi ada di cabang. Bukan di public space. Oke. Makanya kita akhirnya tahun 2023, seingat saya kita beli 5.000 ATM baru. Dan kita taruh di publik. Jadi di publik itu termasuk sekarang di MRT ada dan segala macam ada. Ini ada gambarnya nih Pak di belakang. Oh Pak. iya ini. Yeah. Jadi ini mungkin, jadi kita melakukan semua ini pakai riset, pakai data. Jadi saya sangat percaya demand untuk bank syariah itu nggak pernah jadi masalah di Indonesia. Tapi bagaimana kita di banknya, tentu dengan dukungan Pak Deden sebagai orang yang bantu melahirkan BSI juga, tahu persis bagaimana banknya mengimprove, dan yang paling basic itu physical presence. Nah unfortunately saat ini yang mampu melakukan ini dalam skala masif baru Bank Syariah Indonesia. Tapi saya yakin nanti dengan kehadiran bank syariah lain, yang kita dengan mindset yang sama bahwa demand-nya ada, tapi kita perlu meyakinkan masyarakat ini, mudah-mudahan inklusinya bisa meningkat juga. Jadi physical presence yang paling fundamental kita lakukan dan menarik kalau saya ngomongnya sama konsultan, Indonesian customer tuh unik. Unik. Mereka melihat bank dengan mata, bertransaksi dengan tangan. Tapi kalau di mata mereka nggak bisa ngelihat bank, mereka nggak akan gunakan apps-nya juga. Gitu. Jadi makanya kita harus meyakinkan matanya dulu sebelum customer menggunakan di tangan mereka. Gitu. Berarti soal trust juga itu Pak Cahyo? Betul. Jadi transaksi apakah meningkat signifikan di ATM? Enggak. Tapi kalau kita customer survei, kita tanya apa yang sudah lumayan bagus hari ini di Bank Syariah, ATM-nya udah kelihatan di mana-mana. Tapi tentu nggak murah. 5.000 ATM ini kita ngomong angka yang besar. Tapi, itu jadi. Tapi worth it Pak, investasi ATM itu kemudian meningkatkan jumlah nasabah. Sangat. Jadi Bapak Ibu sambil bercerita mungkin selain angka, kami mau melaporkan juga Pak Deden, tahun 2025 BSI mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah kita berdiri, jumlah customer baru. Jadi kita tahun lalu nambah customer baru tuh hampir lebih dari 2 juta. Tahun 2025 saja? Iya 1 tahun. Dan kita riset kecil-kecilan nih, ini datanya. Jadi yang menarik dari selain angka ya, kalau selain angka justru drivernya ini. Jadi di tahun 2025 kita baru mencetak rekor tertinggi dalam pertumbuhan nasabah, jadi 2 juta orang bergabung kepada kita. Salah satunya alasan itu, physical presence-nya, jadi bangun trust.
kepada, terus terang masyarakat Indonesia nggak tahu siapa sih bank dengan aset terbesar di Indonesia, siapa sih bank yang paling kuat di Indonesia, nggak tahu. Yang mereka tahu bank yang bagus adalah bank yang ATM-nya di mana-mana. Yang kelihatan. Nah, plus syariah yang tadi Pak Deden sampaikan, Oke. dahsyat gitu. Baik. Jadi Tapi Pak Cahyo, sedikit lagi Pak, BSI itu melihat pasar Indonesia itu akan tetap fokus kepada segmen retail atau juga di blend dengan korporasi atau malah sebaliknya. Strateginya BSI bagaimana Pak Cahyo? ya mungkin kita kembali kepada hal yang fundamental ya. Yang punya preference on Islamic bank or syariah Ya. principle itu individual. Individu. Manusia sebagai individu. Oke. Korporasi kan tidak punya agama. Oke. Korporasi tidak Baik. punya agama. Iya, Yang iya. punya agama itu adalah individu-individu yang ada yang dalam korporasi, di pasar dan seterusnya. Jadi memang BSI tetap akan menggunakan pendekatan syariah ini untuk menargetkan individu. Iya. Tapi kenapa ada segmen korporasinya? Misalkan kita ke PLN Pertamina. Karena kita tahu tuh PLN Pertamina pegawai muslimnya ya pasti banyak lah. Iya. Jadi kita bangun relationship di corporate level sebenarnya sebagai pembuka untuk penetrasi ke individual yang ada di dalam perusahaan tersebut. Personel di dalam korporasi itu. Betul. Oke. Karena kalau nggak punya hubungan korporasi, kita nggak dibukakan jalan juga untuk Yeah. itu. Dan kami sangat bersyukur banyak perusahaan yang sekarang membolehkan BSI sebagai opsi untuk pengelolaan gajinya. Dan menariknya mungkin Iya. kalau kita boleh tuh biasanya 50% milih bank syariah. Oke. Jadi menggambarkan kembali demand-nya tuh ada sebenarnya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.